Halo, selamat pagi. Kembali berjumpa lagi bersama saya Yohanes Loseda Silva dalam Ciutan Sastra Melankolis. Ya, semoga kalian tidak bosan-bosan melihat saya, menjumpai saya di beranda kalian ya. Ya, tujuan saya di sini hanya membagi informasi, pengetahuan atau edukasi untuk adik-adik yang sementara lagi bergelut di bangku kuliah, yang lagi mencari jati diri, menunjukkan potensi dan kemampuan dalam bidang akademik ya, yang lebih khusus program studi pendidikan bahasa dan sastra ya. Kebetulan saya masih libur, mahasiswa masih regis, jadwal sementara masih dibuat, jadi saya mengajar lewat media. Ya, setidaknya di sini saya bukan mengajar tapi membagi ya, karena semua orang bisa mengajar, semua orang bisa membagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, pada kesempatan ini saya menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pembangun dalam karya sastra, lebih kepada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, mungkin tujuan saya di sini lebih kepada adik-adik yang suka membaca novel, ya, cerpen. Pasti berpikir, mengapa sang pengarang atau si penulis karya sastra ini mampu menyelesaikan sebuah tulisan begitu baik, menampilkan tragedi-tragedi para tokoh ya dengan baik, dan menemukan ending yang cukup mengesankan bagi pembaca. Perlu Anda ketahui bahwa menyajikan sebuah karya sastra dalam bentuk tulisan itu tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangun dalam karya sastra. Ya, mungkin waktu kalian SMP, SMA, kalian sudah pernah mendengar unsur-unsur pembangun dalam karya sastra, terutama dalam menulis cerpen atau cerita pendek ataupun novel. Jadi unsur-unsur pembangun dalam karya sastra itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. In yang berarti di dalam, ekstrinsik yang berarti di luar. Bukan berarti di luar berarti tidak ditemukan di dalam cerita, artinya dia sesifat tersirat ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema ya. Tema itu adalah jiwa raga dari karya sastra itu. Tema adalah sesuatu yang paling utama yang membangun seluruh cerita dalam karya sastra itu. Artinya, si penulis atau si pengarang mau menyampaikan isi ceritanya dalam bentuk apa? Misteri, percintaan, jenaka, lucu-lucu ya, atau dalam bentuk horor ya, pembunuhan, kriminal. Nah, di situ jadi Anda bisa menemukan temanya. Ya, saya tahu bahwa adik-adik usia-usia yang dibilang produktif atau masih aktif dalam kuliah, banyak yang menyukai cerita pasti percintaan, detektif atau pembunuhan, horor, misteri-misteri. Di sini Anda sudah tahu bahwa temanya tidak jauh dari situ. Disebut dengan tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh artinya orang-orang yang berperan dalam cerita tersebut. Kita tahu bahwa tokoh adalah keterlibatan pelaku-pelaku dalam bermain atau berperan dalam cerita. Misalkan tokoh, ada tokoh jahat, ada tokoh baik, ada tokoh utama, ada tokoh kedua. Nah, ini yang disebut dengan tokoh. Tokoh
toko ya, yang pakai H, bukan toko yang arti tempat jualan ya. Ini toko, artinya orang yang bermain dalam cerita. Misalnya toko pertama disebut dengan toko protagonis atau toko baik. Biasanya yang dilibatkan paling satu orang ya, bisa dua orang tapi dominan itu satu orang. Lalu toko jahat atau antagonis, itu lebih dari satu orang ya. Tuh, palingan yang paling jahat ya lebih dari satu orang juga. Lalu toko tritagonis atau toko ketiga atau toko campuran, artinya dia berada antara toko baik dan sebentar dia bisa berubah jadi toko jahat atau dia ikut di toko baik. Ya, itu adalah toko. Tergantung ceritanya berbentuk novel atau cerpen atau legenda, pasti ada tokonya ya. Lalu yang berikut penokohan. Nah, penokohan ini adalah karakter tokoh yang digunakan dalam cerita. Misalkan si pengarang atau si penulis cerita ini menggunakan tokoh pertama dengan menggunakan nama. Misalkan nama Adit, nama Tommy, atau bisa saja dia menggunakan kata aku, orang pertama tunggal, atau menggunakan kata dia. Ya, tergantung dari si penulis ini sukanya dia seperti apa, maunya dia seperti apa, ya. Jadi kita bisa melihat tokoh ini, gambaran tokoh ini, berarti kita sudah menentukan berarti si pengarang ini seperti apa orangnya. Nah, itu yang disebut dengan penokohan. Yang berikut latar. Nah, latar itu berarti tempat ya. Tempat ini tergantung, kalau kita menceritakan tempatnya di desa, di kota, di hutan, ya tergantung cerita, karena tempat itu bisa berubah-berubah ya. Apalagi kalau novel bisa berada di berbagai tempat ya. Itu namanya latar tempat ya. Lalu yang berikut itu alur atau jalan cerita. Kalau kita sudah menemukan cerita-cerita yang tiba-tiba belum apa-apa sudah ada terjadi konflik, nah ini yang disebut dengan alur campuran. Tiba-tiba dia masa kecil, tiba-tiba dia berada di dewasa, tiba-tiba ada di tengah-tengah, disebut dengan campuran ya. Bisa juga alur maju. Alur maju artinya dari kecil sampai besar. Bisa juga alur mundur, dari besar ke kecil. Nah, jadi tergantung si pengarang ini mampu merekayasa ceritanya, tidak dibatasi ya. Yang berikut amanat. Ya, amanat ini kan salah satu pesan yang ada dalam cerita. Bisa saja tersirat, bisa juga tersurat, tergantung si pembaca mampu menemukan pesan yang disampaikan oleh si pengarang itu. Itu adalah bagian-bagian dari unsur intrinsik. Jadi ketika kita membaca atau ingin menulis, kita harus tentukan dulu, kelompokkan dulu tokohnya siapa, penokohnya bagaimana, alurnya bagaimana ya, settingnya bagaimana ya, lalu suasananya bagaimana, lalu amanat yang mau disampaikan itu seperti apa. Itu unsur intrinsiknya. Lalu unsur ekstrinsiknya ya sifatnya seperti yang pertama, biografi pengarang ya. Pengarang ini berlatar belakangkan orang, asalnya dari mana ya, pendidikannya diselesaikan di mana ya, jenis kelaminnya pria atau wanita ya, apa-apa saja yang dia buat dalam kehidupannya sampai dia mampu menulis cerita-cerita. Nah, ini yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Ada juga yang mendukung seperti pendidikan. Dalam cerita itu ada mengandung unsur-unsur itu tidak, ekonomi tidak ya, politik tidak, agama tidak, budaya tidak, sosial tidak. Nah, semuanya akan tergambar dalam unsur ekstrinsik apabila Anda menemukan hal-hal itu ya. Jadi unsur intrinsik dan ekstrinsik itu sangat penting dalam membangun karya sastra ya, adik-adik ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi